Selamat datang. Hari ini kita akan melakukan sebuah perjalanan unik. Kita akan mencoba memandang alam semesta, tapi bukan lewat teleskop canggih, melainkan melalui kacamata para penulis Alkitab kuno. Kita akan membongkar bagaimana mereka memetakan dunia mereka. Sebuah peta yang tujuannya bukan soal astronomi, tapi soal teologi yang mendalam. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sih orang-orang di zaman kuno membayangkan alam semesta? Buang jauh-jauh bayangan soal diagram ilmiah yang rumit. Jawaban mereka adalah semacam cetak biru teologis, sebuah cara untuk memahami di mana posisi mereka di alam semesta ini dan bagaimana hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Nah, ini poin kuncinya. Bagi mereka, penciptaan itu bukan berarti menciptakan sesuatu dari nol, dari ketiadaan. Bukan, penciptaan itu adalah sebuah proses menata. Mengambil dunia yang tadinya kacau balau, tanpa bentuk dan fungsi, lalu memberinya struktur, keteraturan, dan tujuan. Ini adalah sebuah perjalanan dari kekacauan menuju sebuah kosmos yang teratur. Oke, mari kita mulai dari titik nol. Sebuah dunia sebelum sains. Untuk benar-benar paham peta kosmik mereka, kita harus melihat dulu seperti apa sih kondisi alam semesta di awal mulanya menurut Kitab Kejadian. Kitab Kejadian 1 ayat 2 itu menggambarkan keadaan awal bumi sebagai tohu wabohu. Nah, istilah Ibrani ini artinya bukan ketiadaan materi ya, tapi lebih ke ketiadaan tatanan dan fungsi. Coba bayangkan sebuah gurun yang liar, tak berpenghuni, tak berbentuk dan tanpa tujuan. Nah, itulah kanvas kosong tempat penciptaan akan dimulai. Dan di tengah kondisi tohu wabohu ini, ada yang namanya Tehom, Samudra Raya Purba. Sebuah lautan air yang super luas, gelap, dan menutupi segalanya. Tehom ini adalah wujud dari kekacauan itu sendiri, sebuah kekuatan liar yang perlu ditata dan diberi batas. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling menarik. Kata Ibrani Tehom ini secara linguistik itu mirip dengan Tiamat, nama monster kekacauan dari mitos Babilonia. Tapi coba lihat bedanya. Di Babilonia, Tiamat adalah dewi monster yang harus dikalahkan dalam pertempuran sengit. Sementara di Kitab Kejadian, Tehom ya cuma air yang kacau. Sebuah kekuatan alam yang ditata oleh firman Tuhan, bukan dengan kekerasan. Ini sebuah pernyataan teologis yang sangat kuat. Selanjutnya, kita lihat langkah berikutnya dalam proses penataan ini, membangun cakrawala. Disinilah Tuhan mulai menaklukkan kekacauan air itu dengan menciptakan sebuah pemisahan yang fundamental. Tuhan menciptakan apa yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai rakia. Akar katanya raka itu berarti menempa atau memipihkan. Jadi seperti pengrajin logam yang sedang membentuk sebuah lempengan, ini memberi gambaran kalau rakia itu adalah sebuah struktur fisik yang kokoh yang sengaja dibuat untuk memisahkan air yang di atas dari air yang di bawah. Jadi, apa sebenarnya rakia ini? Para ahli punya dua penafsiran utama. Yang pertama, berdasarkan arti kata menempa tadi, melihatnya sebagai sebuah kubah padat, kayak mangkok logam terbalik yang menahan lautan di atas sana. Pandangan kedua, karena teks juga bilang burung terbang dan bintang ada di dalamnya, menafsirkannya sebagai bentangan luas, yaitu atmosfer dan langit. Uniknya, teks Alkitab itu sendiri cukup fleksibel dan bisa mendukung kedua pandangan ini. Kutipan dari Kitab Kejadian ini dengan jelas sekali menunjukkan fungsi utama dari rakia. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Dengan tindakan sederhana ini, terciptalah sebuah ruang yang bisa dihuni di antara lautan yang di bawah dan lautan yang di atas. Dan cakrawala inilah yang kemudian Tuhan namai Shamayim atau langit. Nah, setelah pemisahan fundamental ini terjadi, arsitektur dasar dari kosmos Ibrani kuno pun akhirnya terbentuk. Hasilnya adalah sebuah dunia yang sangat teratur, yang terdiri dari 3 tingkatan. Jadi, peta kosmik mereka itu pada dasarnya punya 3 lantai. Di paling atas ada Shamayim, langit, tempat Tuhan bersemayam, dengan kubah kokoh yang menahan air di atas. Di tengah ada Eretz, bumi, piringan datar tempat kita manusia hidup. Dan di paling bawah ada Tehom atau Sheol, dunia bawah, lautan purba, sekaligus alam orang mati. Struktur ini bahkan ditegaskan dalam 10 perintah, yang melarang kita menyembah patung dari apapun di langit di atas, di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Lalu pertanyaannya, bagaimana bumi yang datar ini bisa stabil di tengah lautan yang begitu kacau? Menurut teks-teks seperti kitab Mazmur dan Ayub, bumi ini ditopang oleh pilar-pilar atau fondasi yang sangat kokoh. Pilar-pilar ini tertanam jauh di dalam Tehom, menjaga dunia manusia tetap aman dan teratur. Ini adalah sebuah metafora yang sangat kuat untuk stabilitas ilahi. Ada satu lagi perbedaan teologis yang sangat krusial, yaitu soal benda-benda langit.
Di Babilonia dan budaya sekitarnya, matahari, bulan, dan bintang itu dianggap dewa-dewa yang disembah. Tapi lihat apa yang dilakukan kitab Kejadian, sebuah demitologisasi radikal. Benda-benda langit itu bahkan tidak disebut dengan namanya, hanya disebut sebagai penerang yang lebih besar dan yang lebih kecil. Fungsinya bukan untuk disembah, tapi untuk melayani manusia sebagai sumber cahaya dan penanda waktu. Ini adalah sebuah kritik tajam terhadap penyembahan berhala. Nah, dari semua ini, kita sampai pada kesimpulan utamanya. Peta kosmik ini bukanlah sebuah pelajaran sains kuno, ini adalah sebuah cetak biru teologis. Coba kita lihat kontrasnya. Mitos Babilonia bercerita tentang penciptaan yang lahir dari kekerasan. Dunia dibangun dari mayat monster setelah perang antar dewa. Tapi dalam Kejadian, penciptaan adalah sebuah tindakan yang tenang, teratur, dan berdaulat. Tidak ada pertempuran, hanya firman Tuhan yang membawa keteraturan. Tuhan tidak perlu melawan kekacauan, Dia cukup menatanya. Beda sekali kan? Jadi poin krusialnya adalah ini. Peta alam semesta Ibrani kuno tidak pernah dimaksudkan sebagai buku teks fisika. Tujuannya adalah untuk membuat sebuah pernyataan teologis. Ini adalah cara untuk mendeklarasikan bahwa Tuhan Israel adalah satu-satunya Tuhan yang berdaulat, yang menciptakan dunia yang baik dan teratur bukan lewat kekerasan, tapi lewat hikmat dan firman-Nya. Ini adalah deklarasi tentang siapa Tuhan itu. Hal ini membawa kita pada pertanyaan terakhir. Jika peta kuno ini bukan tentang sains, bukan tentang bagaimana alam semesta bekerja secara mekanis, lalu apa yang sebenarnya ingin dijelaskannya? Mungkin jawabannya bukan tentang materi, tetapi tentang makna. Bukan tentang fisika, melainkan tentang fungsi, tatanan, dan tujuan kita di dalam kosmos ini. Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan.